Cinta
Genggamanmu terhadap tangan kami tidak akan pernah terlepas. Karena itu kami boleh tinggal dengan tenang, sebab Engkau ada selalu bersama dengan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, bahwa Engkau masih tetap memberikan damai sejahtera, memerintah atas hati dan pikiran kami di tengah situasi pandemi yang sedang dihadapi oleh bangsa, negara, dan kota kami. Tuhan, biarlah mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Biarlah kami tetap memautkan hati kami kepada Tuhan, sebab pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami. Engkau yang memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Biarlah kiranya kehidupan ilahi yang hidup di dalam hidup kami memanifestasikan kehadirannya di dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dan juga di dalam setiap kebutuhan dan keperluan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pada waktu yang indah ini. Kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Berkati kami semua, urapi kami semua. Berkati hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan dengan sederhana, sehingga setiap kami mudah mengerti dan memahaminya. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, pagi hari ini saya mau sharing tentang percaya yang benar. Sekali lagi saya sharing tentang percaya yang benar. Kekristenan itu bukan berbicara tentang bagaimana hidup benar, bagaimana berperilaku benar, bagaimana berkata-kata dan berbicara benar. Tapi kekristenan itu berbicara tentang percaya yang benar. Mengapa saudara terkasih? Ketika saudara memiliki kepercayaan yang benar, itu akan menghasilkan kehidupan, perkataan, pikiran, dan tindakan yang benar. Aminnya cuma satu orang. Sekali lagi saya ulangi. Kekristenan itu bukan berbicara tentang bagaimana cara hidup yang benar, berperilaku yang benar, berkata yang benar. Tapi sekali lagi kekristenan itu selalu berbicara tentang bagaimana memiliki kepercayaan yang benar. Karena kepercayaan yang benar itu akan menghasilkan kehidupan, perkataan, pikiran, dan tindakan yang benar. Pagi hari ini saya mau ambil nats firman Tuhannya dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat 58. Panjang banget ayatnya, tapi kita nggak baca keseluruhannya. Dari ayat ini saya hanya ingin membagikan kepada saudara terkasih ada 4 hal. Ada 4 hal bagaimana kita bisa memiliki atau tanda orang yang memiliki kepercayaan yang benar. Saya pernah memberikan contoh dan ilustrasi bahwa kepercayaan saudara itu akan menentukan tindakan, perbuatan, dan keputusan saudara. Ingat tentang cerita orang yang beli rumah. Dia bahagia dengan rumah yang baru dibeli. Dia senang banget dengan rumah itu. Pagi, siang, sore dia bisa tidur dimanapun dan tidak ada rasa khawatir dan takut. Dia senang sekali. Setiap hari dia bernyanyi, happy yaya, happy yeye. Aku senang jadi anak Tuhan.
Sampai satu ketika ada teman tetangganya, ya, temannya dulu datang dan berkunjung ke rumah orang ini. Dari kunjungannya itu, sebelum dia pulang, dia menyampaikan, bilang begini sama teman, saya senang kamu diberkati Tuhan sekarang. Tapi kamu tahu enggak, dulu tempat ini tempat apa? Tempat ini adalah tempat jin buang anak. Ini rumah kamu, posisi kamu agak pinggir kan, sebelah kanan. Iya. Oh iya, dulu tempat di sini tempat orang mati bunuh diri. Karena apa? Dia diperkosa dan lain sebagainya, nggak terima, dia banting bunuh diri, bla 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 bla. Sejak dia ngomong itu, setelah itu dia pulang. Apa yang terjadi dari orang ini? Dia pikir bahwa tempat ini adalah tempat yang angker. Rumahnya di tempat ini bukan tempat ada orang kejadian pemerkosaan sampai orang yang diperkosa mati bunuh diri. Saudara terkasih, mulai dengar cerita mulai malam, saudara terkasih. Apa yang terjadi? Dia tidurnya susah. Karena apa? Mulai memikirkan itu cerita. Semakin hari, saudara, semakin dia bisa merasakan manifestasi kehadiran setan di tempat itu. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat, dan akhirnya dia meninggalkan tempat itu. Saya mau tanya, sebelumnya setan itu ada nggak di situ? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Di sini ada setan nggak? Ada. Untung aja kita nggak cuma bisa lihat. Iya baik. Saya percaya kalau saudara bisa lihat setan, apa yang terjadi? Kita akan tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena ketika setan lihat saudara, dia yang pingsan, saudara. Oh, nggak ada amin. Kita ini sebenarnya banyak dibodoh-bodohi oleh film-film. Ya Pak ya? Kita ketemu setan, kita yang takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setan yang sebenarnya takut dan pingsan dan lari terbirik-birik ketika lihat kita anak-anak Tuhan. Sebab roh Tuhan yang ada padamu. Bukankah Yesus yang ilahi itu sedang menghidupi hidup kita, sedang melakukan perjalanan insani dalam melalui saudara dan saya? Jadi kalau hari ini ada setan, bisa kita lihat, kita ketawa terbahak-bahak, nggak jadi ibadah. Kenapa? Saudara akan lihat setan pontang-panting, saudara. Karena mau cari jalan keluar, bingung dia. Di sini ada si panas, di situ ada ini, di sana kau ada koheri, di ujung sana ada. Jadi dia bingung mau kemana. Dia pontang-panting, saudara. Ngerti maksud saya? Nah, saudara yang terkasih, sebenarnya setan itu ada nggak? Ada. Di rumah itu sebelumnya ada nggak? Ada. Tapi kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Semakin lama dia semakin kuat merasakan manifestasi kehadiran setan itu. Karena sejak dia dengar cerita itu, dia terus membangun kepekaannya tentang kehadiran setan di tempat itu. Semakin kuat dia membangun kepekaannya, semakin kuat dia membangun kepercayaannya tentang adanya setan di tempat itu, maka semakin besarlah manifestasi kehadiran setan di tempat itu. Sehingga membuat akhirnya anak Tuhan ini meninggalkan tempat itu, meninggalkan rumah itu, dan mencari tempat yang lain. Andaikan saya tahu dan dijual rumah itu dijual murah banget, walaupun ada setan hantu belau di tempat itu, saya mau. Karena tinggal perintahkan aja, setan minggat dulu dari sini. Atau saudara nggak perlu teriak-teriak doa-doa. Saudara tidak perlu bangun kesadaran tentang setan di tempat itu. Setannya minggir sendiri enggak? Haleluya. Ada amin? Jadi saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Perhatikan. Kepercayaan anak Tuhan yang salah ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan keputusan yang salah. Kalau andaikan anak Tuhan ini ketemu dengan jemaat Debbie Rock di tempat ini, saya percaya walaupun dia dengar cerita itu dan ketemu mungkin dengan penguasa metro di tempat ini itu Jejen, saya percaya dia nggak jadi pergi. Haleluya. Saya percaya dia tidak akan pergi. Karena apa saudara?
Karena saya percaya kejadian akan membangun kepercayaan dia yang salah, merubah kepercayaan yang salah dan membangun kepercayaan yang benar. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Tuhan tidak hanya di depan, di belakang, di kiri, di kanan, tapi Tuhan ada di dalam hidup kita dan dia lebih besar dari apapun. Amin. Mungkin tempat itu dulu tempat yang terkutuk, tapi karena ada saudara dan saya yang dimana Yesus tinggal di dalamnya, tempat yang terkutuk menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kenapa tempat itu tempat diberkati? Karena saudara ada di situ. Jadi saudara yang terkasih, tidak ada tempat atau tanah, rumah yang terkutuk selama ada anak-anak Tuhan yang memiliki kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Maka tempat itu akan menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan lihat pembacaan firman Tuhan. Ini satu perikop dulu saya baca, baru nanti poin-poinnya saya baca ayat-ayatnya. Orang Filistin itu mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efesus Dami. Ayat yang kedua, saudara. 2-3 ayat. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Tingginya 6 asta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Gagang tombaknya seperti pesak tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ketika Saul dan segenap orang Israel, sama-sama kita baca 2-3 ayat, mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Dan saudara tahu berapa lama itu mereka hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran? Perhatikan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. 1 hari 2 kali dia, saudara, datang menantangi bangsa Israel dan mengintimidasi, bahkan mengutuki bangsa Israel. Dan pada petang hari demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lama, selama 40 hari 40 malam. Saudara, pagi dan petang ini Goliat, tentara Filistin, pahlawan Filistin yang sudah diberikan gambaran kepada kita, orang yang sangat tinggi, besar, dan mempunyai perlengkapan perang di atas rata-rata. Ini sesuatu atau prajurit yang sangat menakutkan. Goliat ini sejak lahirnya, saudaraku, mainannya sudah pedang. Dari kecil dia sudah dilatih dan terdidik. Untuk apa, saudaraku? Untuk membunuh musuh atau lawannya. Dia memang prajurit yang sudah dipersiapkan oleh bangsa Filistin
untuk mengalahkan musuh-musuhnya, termasuk bangsa Israel. Dan selama 40 hari, 40 malam, bangsa Israel hidup dalam ketakutan. Saudara tahu rasanya hidup dalam ketakutan? Tahu nggak? Masa nggak tahu? Ya seperti kayak sekarang inilah. Semuanya apa? Takut, was-was. Ya Pak ya, tidak enak. Aktivitas terganggu, aktivitas terbatas. Karena apa? Karena takut. Hidup dalam ketakutan itu tidak enak. Kata waspada dan kata takut hampir kabur. Perhatikan, waspada, hati-hati, dengan takut hampir kabur dan tidak bisa kita lagi bedakan. Tapi saya percaya orang yang memiliki Kristus dalam hati, dalam hidupnya, dia tahu memilah, tahu mengatakan ini hati-hati atau ini takut. Tapi saya berdoa bahwa setiap kita bukanlah orang yang takut, tapi kita adalah orang yang berwaspada dan hati-hati. Ada men? Nah, saudara yang terkasih, selama 40 hari 40 malam ini, Saul raja mereka dengan seluruh para pahlawan-pahlawan mereka, para prajurit-prajurit mereka, tidak ada yang berdiri dan berani menghadapi Goliat, menerima tantangan Goliat. Mereka semua sembunyi di dalam ketakutan mereka, di tempat persembunyian mereka. Sampai satu hari, saudara yang terkasih, sampai satu hari ada nama anak muda yang kemerah-merahan yang bernama Daud, yang sebenarnya dia tidak sengaja, istilahnya sengaja begini hanya mau main-main gitu-gitu. Tidak, dia pergi pun ke medan peperangan karena ada kakak-kakak si Daud yang menjadi prajurit Raja Saul. Bapaknya Isai menyuruh Saul, memanggil Saul dari ladangnya yang mengembalakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu. Dipanggil, "Hei Daud, sini." Iya Pak, pergi antarkan dulu makanan ini kepada kakak-kakak. Dan dia pun pergi ke sana, saudara yang terkasih. Dia pergi ke sana. Dan ketika dia pergi ke sana, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia mendengar perkataan orang Filistin itu. Ketika dia mendengar perkataan orang Filistin itu, dia bertanya, siapa itu orang yang tidak bersunat? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita Daud ini kita melihat mengapa Daud yang bukan seorang prajurit, mengapa Daud yang tidak dilatih dan terdidik untuk berperang, ketika dia mendengar kata-kata Goliat itu, dia tidak takut, dia tidak gemetar, dan dia tidak ikut-ikutan seperti bangsa Israel, seperti para prajurit dan pahlawan-pahlawan Israel untuk pergi kabur dan bersembunyi juga. Tapi justru ketika dia melihat dan mendengar Goliat menghujat, menghina, mengutuki pasukan barisan Allah, dia bilang begini, siapa itu orang yang tidak bersunat? Saya mau bilang gini kepada saudara terkasih, percaya yang benar itu tidak datang dengan sendiri. Percaya yang benar, yang pertama, itu pasti lahir dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Lahir apa? Lahir dari pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Orang yang hidup di dalam ketakutan adalah orang yang mungkin bisa hafal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Orang yang hidup dalam ketakutan, saudara, mungkin dia tidak kurang berdoa. Orang yang takut bukan berarti dia tidak melayani. Tidak, saudara.
Saya bilang kalau ada anak Tuhan yang hidup dalam ketakutan, walaupun dia punya status mentereng di dalam gereja maupun dalam organisasi gereja atau apapun, ataupun mungkin dia sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi kalau dia masih hidup dalam ketakutan, kenapa bisa demikian? Saya mau bilang kepada kita, itu karena ketiadaan pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Daud yang masih kemerah-merahan itu artinya apa? Dia sangat muda, dia belum banyak punya pengalaman. Tapi Daud, saudaraku, adalah seseorang yang sudah memiliki pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-37 dari pasal yang sama. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, terus maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggut yang membacak dan membunuh. Terus baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Perhatikan saudara, kata-kata orang Filistin tidak bersunat itu menunjukkan apa? Iya, yang tidak bersunat itu artinya orang yang tidak mengenal Allah, yang dimana Allah tidak mengikat perjanjian dengan mereka. Sebab Allah hanya mengikat perjanjian kepada keturunan Abraham, yang dimana perjanjian itu diikat melalui perjanjian darah, pertumpahan darah, yaitu dengan melalui sunat. Setiap laki-laki yang ada padamu, yang ada di rumahmu harus disunat. Itu artinya saudara terkasih, Tuhan ada bersama dengan mereka. Jadi ketika dia bilang, siapa itu orang yang tidak bersunat itu, dia sedang menunjukkan siapa orang yang tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan itu berani menghujat dan memeluk-meluk barisan pasukan dari Allah. Perhatikan, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Terus pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Daud memiliki kepercayaan yang benar karena dia mempunyai pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Daud mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan? Di mana? Iya, di tempat di mana dia bekerja. Apa profesi sebagai seorang gembala? Jadi saya mau bilang kepada saudara terkasih, di mana saudara bisa mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, dimanapun engkau tinggal, dimanapun engkau berada, apapun pekerjaan engkau bisa memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ada amin. Bagaimana caranya, Pak? Seperti yang sudah sering Bapak bilang begini, saudaraku, apapun keadaanmu, apapun situasimu, bagaimanapun musim hidupmu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan kau pernah lupa membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Yang artinya saudara terkasih, di dalam situasi bagaimanapun, saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah Tuhan, libatkanlah Tuhan, sharinglah dengan Tuhan, berbicara kepada Tuhan yang ada hidup di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Di dalam situasi kondisi pandemi seperti saat ini, apa yang sering kau dengar? Apa kau masih dengar Tuhan? Atau hanya saudara hanya mendengarkan suara dunia ini? Itu pertanyaan besar. Kalau saudara hanya mengarahkan telinga saudara, pikiran dan mata saudara kepada apa yang disuarakan oleh dunia ini, gimana kau punya pengalaman? Saudara, apa bedanya dengan yang lainnya? Iya Pak ya. Iya Pak ya. Yang lain sembunyi, kamu ikut sembunyi. Yang lain ikut takut, saudara ikut takut. Ketika engkau mengambil keputusan, kalaupun kau harus sembunyi, itu keputusannya bukan berlahir karena ketakutan. Engkau pun tetap sembunyi, saudara pun terkasih, atau menghindari sesuatu masalah dan persoalan. Itu karena kamu tahu itu tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Walaupun misalnya ini saudara yang lain sembunyi, tapi kau harus berani berperang, berani berdiri, menghadapi Goliat yang mungkin harus kita hadapi. Saudaraku, jangan sok jago juga kita.
pandang petenteng. Sekali lagi saya bilang, share dengan Tuhan. Kalau memang itu tuntunan pimpinan Tuhan, hadapi Goliat, walaupun kau harus sendiri. Kok pada amin ada? Amin. Hadapi itu Goliat walaupun engkau cuma hanya sendirian, walaupun raja Saul harus sembunyi juga, saudaraku, dan seluruh pahlawannya sembunyi hidup dalam ketakutan. Tapi saudara, pada seorang anak muda yang kemerah-merahan, dia bilang begini, siapa itu orang Filistin yang tidak bersunat itu? Wow, Daud tahu, Daud ngerti posisinya siapa, posisinya di mana. Itu orang yang tidak bersunat, yang dimana Tuhan tidak ada bersama dengan dia. Tapi kita ada Tuhan bersama-sama dengan kita, yang tandanya adalah sunat itu sendiri. Dan saya mengatakan kepada saudara dan saya, bukankah setiap saudara dan saya sudah disunat hatinya? Dan saudara sudah memiliki tanda Kristus dalam hidupmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan bilang jalan, jalanlah walaupun semua lari. Disitulah kau akan melihat pengalaman-pengalamanmu bersama-sama dengan Tuhan. Daud mengalami hal itu. Walaupun dia cuma hanya punya 2-3 ekor kambing domba. Sedikit atau banyak? Sedikit dan kecil banget. Ukuran pada saat itu, saudara terkasih, jarang orang punya kawanan domba cuma 5 atau 10, biasanya banyak ratusan. Tapi Daud cuma hanya dipercaya berapa? 3. Iya, kecil sedikit. Tapi itu bukan menjadi penghalang bagi dia untuk mengalami pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Ada amin? Apapun itu yang dipercayakan kepadamu hari ini, ayo kerjakan dengan baik. Libatkan Tuhan di dalamnya, sharing Tuhan di dalamnya. Engkau pasti akan punya pengalaman. Daud bilang kepada Saul, kalau ada singa beruang dan serigala ingin menerkam domba-dombaku, aku akan menghalau, aku menarik janggutnya, akan merobek mulut, aku akan membunuh. Oh, haleluya. Kalau Tuhan yang melepaskan aku dari binatang buas itu, maka Tuhan yang sama juga akan melepaskan aku dari orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ini tanda orang yang memiliki kepercayaan yang benar. Orang yang memiliki kepercayaan yang benar itu karena dia memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Mari saya ajak berjemaat, nikmati pengalaman bersama dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua, waktu saya tinggal 3 menit. Poin ada 4. Minggu depan kita sampai poinnya yang lain. Amin, saudara ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang membangun kepercayaan yang benar adalah orang yang melihat Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah yang dihadapi. Orang yang memiliki kepercayaan yang benar selalu pasti akan melihat Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang dihadapinya. Kita lihat ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Ini ya. Itu ayat 2 itu kan. 24. Benar ya? Satu Samuel pasal 17. Iya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, melihat siapa maksudnya? Goliat. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudah datang melihat orang yang maju itu, sesungguhnya dia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja
kekayaan yang besar, raja akan memberikan anaknya perempuan. Terus 26 apa? Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudara yang terkasih, kita melihat semua orang ketika melihat Goliat takut tidak? Mereka takut atau tidak? Tidak takut, tapi sangat takut. Beda, ya, takut dengan sangat takut. Takut itu cuma 10, sangat takut itu 1000. Ngerti tidak, saudara yang terkasih? Nah, semua orang Israel ketika melihat si Goliat, saudara, mereka takut. Tapi Daud lihat Goliat apa? Enggak nyantai bilang. Enggak nyantai. Apa? Lemes dia. Iya. Terus gini, Daud ketika lihat Goliat, dia semangat, saudara, bergairah banget tuh. Oh iya Tuhan. Lo dia tanya, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan itu orang yang tidak bersenang? Semangat banget dia melihat. Saudara, orang Israel melihat Goliat ketakutan, itu masalah. Tapi Daud melihat Goliat kesempatan. Haleluya. Apa-apa? Kalau saudara baca terus ya, saudara terkasih, dia tanya lagi beberapa kali, tanya orang di raja, ya kamu ngapain? Aku ngapain? Aku cuma tanya doang, terus dia pergi lagi. Apa yang dilakukan oleh raja kalau bapaknya dulu? Nanti begini. Saudara terkasih, orang lihat Goliat takut, tapi Daud melihat Goliat, dia bergairah, dia semangat, saudara terkasih. Kenapa? Woi, ini kesempatan bro. Dia bilang gini, orang yang melakukan orang Filistin itu dan yang menghindar cemooh dari misalnya, siapa orang Filistin? Ayat yang berapa dia dibilang? Ayat yang ke-25. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja apa? Upaya yang raja. Terus beri apa lagi? Memberikan anak perempuannya kepadanya. Dan apa lagi saudaraku? Enak banget. Bebas aja bro. Nggak perlu takut kepada Allah pembuktian sepanjang hidup saudara. Tidak. Dia nggak pikir itu. Dan yang kedua, dia dapat anak putri raja. Putri raja masih cantik bro. Terus dia dapat apa lagi dia? Dia dapat kekayaan dari raja. Ini bukan raja yang ecek, ini raja benaran, saudara terkasih. Jadi ngerti ya saudara? Orang melihat Goliat itu masalah, tapi Daud melihat Goliat itu apa? Kesempatan. Makanya semangat banget. Orang yang memiliki kepercayaan yang benar, perhatikan saudaraku, tidak melihat masalah itu menjadi sumber ketakutan. Tapi orang yang memiliki kepercayaan yang benar, dia melihat Tuhan jauh lebih besar dari masalah ini. Ada amin? Dan saya berdoa bahwa jemaat Tuhan di tempat ini memiliki kepercayaan yang benar. Karena kepercayaan yang benar itu akan melahirkan hidup yang benar, perbuatan yang benar, pikiran yang benar, dan tindakan-tindakan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. 2 poinnya minggu depan lagi. Haleluya. Anak-anak, putra dan putri, Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Roh Kudus, Engkau yang memberkati setiap firman yang kami dengar, sehingga setiap kami ketika kami pulang di tempat ini, kami boleh memiliki pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh melihat sesuatu yang baru dari Tuhan dalam situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi saat ini. Roh Kudus, tolong kami, pegang tangan kami terus, pimpin dan tuntun langkah kami. Anugerah terus
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami terus berdoa bagi bangsa, negara, kota kami dan juga para pemimpin kami. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan memerintah terus di atasnya. Kami berdoa juga buat Taman Palang, Tuhan memberkatinya. Berkati Bu Cen-Cen dengan seluruh karyawan yang ada di dalamnya. Berkati tempat ini menjadi pusat hiburan masyarakat yang ada di kota Metro dan sekitarnya. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka pada saat ini berada. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus bekerja, hikmat, kekuatan dan keberanian daripada Tuhan tetap terus menjadi bagian dan mewarnai setiap hidup jemaat Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus, aku menolak, mengatakan dan menghancurkan roh maut, dan engkau perintahkan tinggalkan seluruh jemaat Tuhan. Makasih, aku bersyukur kepada Tuhan dan setiap jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka. Dan kami mau pulang, kami mohonkan berkat bagi setiap kami. Mari Tuhan, angkatlah kedatanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, menjaga, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga rencana-rencana kita ke depan. Tuhan yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala hal itu terus memerintah hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan menolong kita serta para malaikat Tuhan berkemar seliling kita, menjaga, memulai, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.